dirinya sendiri di sini? Tidak. Semuanya belum mengenal dirinya. Nah, ini tahu kenal dirinya. Saya Rofal Al-Badri. Atau belum semua kenal dirinya sendiri? Belum. Betul, Robin. Itu materi hari ini, who am I atau siapa saya? Materi mengenal diri. Mengapa kita perlu mengenal diri? Nah, pada dasarnya pemahaman diri ini menekankan seseorang untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya, yang meliputi kemampuan, kemudian minat, dan hal-hal yang disenangi ataupun tidak disenangi. Jadi pemahaman atau mengenal diri itu berkaitan dengan apa kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian apa minatnya, apa yang disenangi dan tidak disenangi, sama apa-apa kemampuan yang dimiliki atau potensi yang adik-adik miliki. Nah, mengapa kita perlu mengenal diri? Nah, ada beberapa alasan pentingnya mengenal diri. Pertama, mengenal diri sendiri adalah fondasi untuk mengembangkan diri. Nah, kalau dalam bimbingan karir, materi pertama yang perlu kita pelajari adalah mengenal diri sendiri. Karena dengan kita mengetahui minat kita, kemudian mengetahui potensi, bakat, kelemahan, dan kelebihan, tentu itu adalah jalan pertama untuk menemukan atau menentukan perencanaan karir kita ke depannya. Jadi kalau adik-adik sebelum menentukan perencanaan karir, harus kenal dulu siapa dirinya, harus kenal kelemahannya, kemudian minatnya, bakatnya, dan potensi-potensi yang ada. Kemudian yang kedua, mengenal diri sendiri secara tepat, maka akan mengetahui tentang konsep diri yang tepat pula. Nah, kalau kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan memiliki konsep diri yang tepat atau konsep diri yang positif. Karena ada konsep diri yang positif dan juga ada konsep diri yang negatif. Nah, bagaimana kalau konsep diri yang negatif? Konsep diri yang negatif itu kalau kita tidak mengetahui bakat kita, kelemahan kita, atau kita mendefinisikan diri kita secara negatif. Nah, kemudian alasan yang ketiga itu mengenal diri dapat membuat kita lebih menghargai diri sendiri. Nah, tentu kalau kita mengetahui apa kelemahan kita, apa kelebihan kita akan lebih menghargai diri sendiri dengan kita mengetahui ataupun memahami diri kita sendiri. Next. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengenal diri. Yang pertama, refleksi diri atau mendengarkan diri sendiri. Nah, yang kedua, mendengarkan orang lain. Yang pertama, refleksi diri. Refleksi diri itu semacam kita mencerminkan diri kita sendiri, merefleksikan misal kayak siapa saya, kemudian bagaimana kelebihan dan kekurangannya kita. Kemudian yang kedua, mendengarkan orang lain. Nah, kita bisa mengenal diri kita dengan mendengarkan pendapat orang lain. Misal pendapat teman-teman kita, misal kau ini seperti ini, kau ini seperti ini. Tapi harus juga diingat kalau pendapat orang lain itu kayak apa sih? Jangan semua diterima, harus dipertimbangkan, harus dipilah-pilah, karena ada juga pendapat atau kritikan dari orang yang misal kayak negatif begitu. Nah, beberapa langkah untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama, jangan suka membandingkan. Misal adik-adik sekarang di sini kan kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan, kalau kita melihat mungkin orang lain ada yang menonjol di kelebihannya, terus kita merasa kayak rendah diri. Jangan terlalu kayak membanding-bandingkan diri kita, karena proses setiap orang untuk sukses itu tidak selalu sama, startnya juga tidak sama. Jadi jangan terlalu membandingkan. Kemudian yang kedua, membuat pribadi yang menentukan. Nah, dalam mengenal diri juga harus juga memiliki kepercayaan diri. Dengan kita memiliki kepercayaan diri, skill-skill yang atau potensi yang kita miliki akan berkembang secara optimal atau maksimal. Yang ketiga, bangga dengan kelebihan diri sendiri. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita kan punya kelebihan dan kekurangan. Jadi berbangga
mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu kan akan ada kayak gagal atau kecewa atau marah, tapi jangan terlalu terpuruk sama kekecewaan itu atau kegagalan itu. Yang terakhir, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan selalu memikirkan perkataan orang lain. Jangan sampai kritikan, pendapat atau saran-saran dari orang lain atau teman-teman kita itu membuat kita overthinking. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin bertanya tentang materi tadi? Nanti saya coba jawab sesuai dengan kemampuan atau ada yang bertanya tentang mengenal diri itu apa sih? Saya Silakan, siapa namanya? jadi apakah kalau kita sebagai manusia bakalan tetap mencari identitasnya kita seumur hidupnya, atau kalau mencapai suatu umur bakalan kita tahu betul siapa kita? Jadi pertanyaannya apakah kita akan selalu mencari identitas diri? Oke. Nah, kalau menurut saya pada dasarnya manusia itu selalu akan mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri itu kayak mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Jadi kalau menurut saya yang manusia akan selalu mencari identitas dirinya. Atau apa? Atau ada yang mau menjawab? Ada lagi ya? Atau diterima jawabannya atau ada lagi? Ya. Saya mau bertanya, Pak, kapan sebenarnya dikatakan orang tidak tahu dirinya sendiri dan kapan dikatakan dia sudah tahu? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau yang kapan dikatakan kita tahu sama diri kita? Saat kita tahu kelemahan, kelebihan, dan juga minat, bakat, dan apa-apa yang disenangi. Saat kita juga tahu apa potensi kita, apa skill-skill yang kita miliki, begitu. Ya, ada lagi? Kak, Ya. kalau misal kita sudah tahu siapa diri kita dan kita berhasil kembangkan betul-betul identitas itu, apakah bisa dibilang itu titik sukses dalam hidupnya kita? Kalau menurut saya, yang namanya kesuksesan itu tergantung lagi sama dirinya. Apa yang ingin dicapai? Misal sukses kan tidak semua orang punya definisi suksesnya itu sama. Ada orang yang kayak punya ini, punya itu, baru bilang sukses. Tapi ada juga orang yang dia sudah punya ini, tapi belum bilang sukses. Jadi tergantung lagi sama dirinya. Definisi suksesnya itu saat dia memiliki apa. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Ada lagi? Jadi Kak, Ada yang masih bingung antara minat sama bakat. Apa bedanya minat sama bakat? Ada yang tahu? Apa bedanya minat sama bakat? kalau minat itu mungkin hal yang kita berminat, hal yang kita tertarik. Kalau bakat mungkin sudah alami, mungkin sebagian orang tidak bisa, susah lakukan, tapi kita bisa dengan mudah lakukan. Pemberian Tuhan. Sedikit menambahkan ya, kalau minat itu sesuatu yang kita suka dan tidak suka. Jadi minat itu bisa berubah-ubah. Misal hari ini kita suka olahraga bulu tangkis, tapi kemudian pada saat misal nanti umur berapa kita berubah lagi kesukaannya. Itu yang namanya minat. Kalau masalah bakat, itu adalah kemampuan dasar dari lahir. Itu perbedaannya minat sama bakat.
ada teknik yang dikemukakan oleh salah satu ahli dalam psikologi yaitu Johari, namanya teknik Johari Mindo. Ada yang tahu teknik ini? Johari. Ada namanya Johari di sini. Masuk. Oke, nah, cara mainnya adalah minta tolong keluarkan selembar kertas. Ya, kan selembarnya jelas. Sama bagi dua. Ada nanti hati-hati. Potong dua. Oke, sudah siap semua? Nah, kertasnya itu dibagi 4. Harusnya ditulis 4, ditulis saya dibagi 2 atau coba kayak gini aja. Dibuat dua bagi 4 bagi 4 aja. Terus tulis ruang terbuka, ruang buta, ruang rahasia dan ruang gelap. Buat kalau tulis mencari apa yang baik. Sudah semua? Saya tempel. Jangan ditulis yang saya. Itu saja yang ruang terbuka, ruang sedang. Sudah? Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Caranya itu berpasang-pasangan. Teman selampunya kita aja. Di ruang terbuka itu isi sifat kamu yang kamu tahu, sifat yang tahu, misal yang ruang terbuka yang kamu tahu saya nggak tahu. Tiba-tiba yang tahu dan teman-teman juga tahu.
Terakhir itu ruang gelap. Ruang gelap itu saya tidak tahu, kamu tidak tahu, jadi tidak ada yang tahu. Jadi apa kan? Ceritanya dulu ya oleh kalian kebiasaan saya itu periang, simpati, tegas, komika, yakin. Oke. Kau banget. Kau banget. Dan penyabar. Sudah bisa jelas saya adalah Bisa. Ya. Enggak. Bisa. Saya hafal 3 bulan. Apa Oke, perhatian sama dulu. Nah, itu tadi adalah cara untuk mengenal diri lebih gimana temannya dan mengenal dirinya lebih baik. Nah, itu kertasnya disimpan saja. Rahasia kan, pasti. Sebelumnya, perhatian dulu sama sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita akhiri kegiatan ini dengan mana nih? Tadi nggak boleh. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Di sini ada lembar kerja.